Baik, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi adik-adik. Saya ucapkan selamat pagi buat kalian semuanya. Jadi kita kedatangan lagi pemateri ini. Siapa dia, kuliahnya di mana, jurusannya apa, dan asalnya dari mana? Biar langsung saja memperkenalkan diri. Silakan kakak-kakak. Oke, halo teman-teman. Aku nyebutnya teman-teman aja. Boleh, silakan. Halo teman-teman, nama aku Yudan. Aku dari Sarjana Terapan Kesehatan Lingkungan di Poltekkes Kemenkes Jogja. Nama aku Evi dan dari jurusan Kesehatan Lingkungan juga D4. Oke, Kak Yudan dan Kak Elvi. Elvi ya. Evi aja. Elvi aja. Oke, siap. Kak Yudan dan Kak Elvi, kita ucapkan terima kasih dulu sudah jauh-jauh dari Godean ke kota Jogja. Enggak jauh sih, tapi lumayan gitu ya. Jadi kakak tuh mengenalnya ke Kak Yudan ini ya. Jadi kita bukan dulu sampai sekarang juga masih dalam satu pecinta helm gitu ya, helmet lovers. Dan ini temannya, jadi kalau udah membawa Kak Evi ini ke sini dari dulu. Masih kakak sudah mau mengisi kelas online kita. Sama-sama. Oke, langsung aja kayak pembahasan dalam kelas sebelumnya, kita akan langsung membahas tentang biaya kuliahnya berapa. Oke, ini jurusan ya berarti? Betul. Oke, di jurusan secara umum sih sebenarnya di range harga di sekitar harga sih biayanya dari range sekitar 4,7 sampai 6, sekian ya atau 5, sekian gitu. Kalau punya jurusan Kesehatan Lingkungan sendiri itu 5,4. Nah, itulah 5,4 sampai Udah 5,4 aja. Dari itu tadi 4,7 sampai 5,4. oh udah nyampe 6 juta ya? Iya. Oke, cuma ini cuma 1 juta aja. Jadi kalau yang untuk D3 itu 4,7, terus yang untuk D4 itu 5,4. Nah, kalian apa? D3 atau? Kita kan karena D4 jadi kenanya yang 5,4. Oke, siap. Itu ya, jadi ada dua tuh ya, ada D3 sama D4 untuk jurusan Kesehatan Lingkungan di Kemenkes Yogyakarta gitu ya. Itu untuk biaya kuliahnya ada tambahan lagi? Kalau untuk tambahan lain-lain ya sewajarnya aja sih, kayak beli seragam dan sebagainya itu kan masih wajar. Itu juga nggak banyak ya, 1 juta ya? 1 juta. Itu 1 awal juta. pendaftaran. Awal pendaftaran. Cuma sekali aja di awal. Di awal doang, nggak ada biaya lagi. Ya. Oke, berarti untuk biaya awal masuk kalian mempersiapkan uang sekitar 6 sampai 7 juta aja. Iya. Ya kan? Cukup itu kan? Oke, situ ya. Wah, murah banget ya. Ya, seperti itu lah. Oke, ya mungkin bisa dikatakan murah karena memang ini kampus negeri ya. Jadi nggak ada biaya uang pangkal dan lain sebagainya. Karena semua kampus negeri itu menggunakan sistem pembayaran yang namanya UKT, uang kuliah tunggal. Kayak gimana kak uang kuliah tunggal? Jadi uang kuliah tunggal itu cuma dibayarin ya Awal semester, dan itu kalau di kita itu flat, nggak ada kayak peningkatan berdasarkan apa gitu kan. Ada kalau di univ atau apa biasanya kan ada kayak penggolongan entah berdasarkan dari apa gitu, tapi kalau di kita flat semua sama rata. Sama rata ya? Iya, sama. Oh iya, ada golongan 1, kata 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi kalian mau orang tuanya biasa, menengah, atas, bawah, semuanya sama ya? Sama rata. Oke, siap. Itu ya, jadi perbedaan UKT Kemenkes sama non Kemenkes berarti ya. Itu perbedaannya di sana gitu ya. Jadi emang flat, semuanya rata, bisa merata. Nah, itu untuk biaya kuliah cukup? Ada tambahan lagi? Kayaknya sih udah. Udah ya? Oke, itu aja ya. Jadi buat biaya kuliah kita cukupkan sampai di sini. Buat kalian yang masih bingung atau masih tanya-tanya tentang biaya kuliah, silahkan nanti kita akan coba tanya. Jawab maksudnya kan jawab. Nah, itu untuk biaya kuliah. Kita masuk ke biaya hidup ya nanti Kak. Oke. Kayak gimana tuh? Berapa biayanya? Jujur aja kan biaya hidup kan masing-masing tiap orang beda ya Mas. Beda. Tapi kalau cerita dari saya sendiri, Ya. dari kayak biaya makan itu saya bisa katakan 30.000 bisa buat sehari. Pukul rata aja misalkan sekali makan 10.000, berarti sehari 30.000. Oke. Itu nanti misalkan kalau kayak nongkrong atau apa ya paling aman 20.000 aja lah. Oke, siap. Karena gitu. Kalau cewek biasanya lebih mahal. Satu harinya 50. Gak apa-apa.
950. Siap, itu untuk biaya keseharian ya. Iya. Nah, untuk tempat tinggalnya gimana? Kalau tempat tinggal sendiri di sekitar kampus kami di kampus 1 itu rata-rata di range kos ya, ini kos per bulan range yang biasa itu sekitar 400 sampai sekitar 600-an itu yang biasa sih, kos yang biasa. Kalau yang kayak eksklusif itu malah nggak pernah lihat, di sekitar belum pernah nemu aja sih Di sana ya. Berarti sekitar 400 sampai 600 ribuan ya. itu yang standar ya, kos-kos pada umumnya aja sih. Oke, dan di Stikes ini kan ada asrama juga kan? Oh iya, Gimana tuh asramanya? buat asrama sendiri itu kita sebenarnya ada wajib asrama itu ada di jurusan kesehatan lingkungan, gizi, keperawatan, kemudian bidan. Itu yang setahuku yang wajib asrama. Biasanya itu di 1 tahun pertama itu wajib asrama. Kalau untuk di asrama sendiri ya aturan kayak asrama-asrama lain ya, cuma kayak wajib asrama, terus kayak biaya hidup di asrama. Kalau di kita di asrama 1 dulu itu udah 1 juta kalau nggak salah, itu udah termasuk makan 2 kali sehari. Jadi makan pagi sama makan malam. Kalau makan siang karena kita kan kuliah ya, Iya. jadi ibaratnya nggak jarang pulang gitu waktunya. Itu 1 juta per apa? Aku lupa ya. 1 semester. 1 semester? Seingat kita 1 semester ya. Soalnya itu udah masuk ke pendaftaran awal itu, jadi pas pendaftaran awal itu suruh bayar seragam asrama sekalian. Dulu kan harusnya aku ikut asrama, tapi keluar. Nah, jadi dulu cuma dikembalikan 1 juta. Oke, dan itu semester selanjutnya boleh nggak masih tinggal di asrama? Jadi 2 semester awal wajib, selanjutnya disuruh operasi. Oh, karena kan memang karena keterbatasan tempat. Oke. Karena apalagi sekarang kan pandemi, jadi kayak masih buat karantina dan sebagainya, jadi masuknya tuh di shift gitu, masuk bukan di shift ya gantian, tapi kayak misal gelombang pertama siapa, gelombang kedua nanti ditambahin gitu. Oke, siap. Jadi yang wajib cuma 1 tahun doang ya? Iya. Oke, siap. Dan selanjutnya kalian ngekos gitu ya? Yes. Oke, berarti sebulan kurang lebih kalau cowok hampir 1,5 juta ya? Ya, 1,3 sampai 1,5 ya? ya 1,5 lah katakanlah gitu. Oke, siap. Kalau cewek bisa 2 jutaan ya? Masya Allah, cewek. Gak apa-apa, Uti. Wajar ngomong seperti itulah wanita kayak gitu ya. Oke, itu untuk biaya tadi ya, seperti yang Kak Wildan bilang, bisa lebih mahal, bisa lebih murah gitu ya. Jadi tergantung kaliannya juga gitu ya. Tapi ya rata-rata kayak gitu. Nah, untuk biaya hidup dicukupkan Kak? Kayaknya sih udah cukup sih. Udah cukup ya. Kalau ibaratnya paketan data kan itu pribadi ya. Iya juga. Serba murah lah di Jogja mah, nggak mau kalian mau liburan kemana-mana juga cuma bayar parkir doang ya. Atau kalian butuh apalah di Jogja, ya tahu sendiri lah Jogja murah karena memang UMR-nya sendiri juga emang murah. Emang 2, sekian ya kan, dari sampai 3 juta gitu kan. Jadi kenapa Jogja murah ya karena memang UMR-nya juga murah gitu tadi. Nah, itu untuk biaya hidupnya kita cukupkan. Kita membahas tentang jalur masuk. Ada jalur masuk apa ya? Ada PMDP sama Simama kalau sekarang. Kalau dulu tuh UTUL. Oke. Kalau misalnya PMDP itu lewat jalur rapor. Ya. Nah, kalau misalnya Simama, Mas Wildan masuknya lewat Simama. Kamu rapor. Rapor. Oke, kamu dulu berarti yang Jadi dulu aku, ya. itu berdasarkan nilai rapor yang kita waktu SMA. Oke. Nah, itu kalau di jurusan kesehatan lingkungan tuh selama rata-ratanya sekitar 8,5 kalau nggak salah. 5 berapa gitu lupa. Oke, itu rata-rata. Iya, itu masih aman. Tapi nanti kan masih ada seleksi selanjutnya kayak tes kesehatan dan lain-lain gitu. Oke, sebutin aja dong Pak, tes kesehatan Udah kalian. lupa. Udah lupa. Udah lama ya? Tes kesehatan itu kalau yang di kampus itu tes mata ya. Tes mata Kalau ya. yang di kampus itu seingatku ada kayak tes darah, terus habis itu kayak tes mata, matanya ada bermasalah enggak, terus ada tes urin sama apa ya? Ya kayak kesehatan biasa sih, tensi dan sebagainya gitu aja. Tapi kalau misalnya yang dari rumah disuruh bawa ke kampus kayak langsung terus habis itu apa? Tujuan sama surat pernyataan apa ya? Enggak pernah pakai narkoba gitu. Oke, siap. Kayak gitu. Itu kayak tes mata kan berarti rabun atau Iya, bisa ngebedain warna gitu. Itu ngaruh. Ngaruh itu. Jadi kalian nggak boleh buta warna. Ada yang kalau buta warna tuh enggak ya. Alhamdulillah di tempat kami tuh nggak ada yang itu.
rasanya ya Wil. Kayaknya ada. Soalnya ada yang -2 juga lolos UTBK. Siap. Jadi kayak yang tes kesehatan kan udah bagian seleksi akhir. Ya. Nah nanti dikumpulin dari seleksi sebelumnya itu kira-kira mampu untuk masuk nggak. Kalau misalnya enggak ya paling jadi cadangan. Oh gitu. Jadi dari semua tes di awal kayak tadi kan ada SMAMA, ada yang TMBB, itu kan dikumpulin nanti di akhir situ. Oke siap. Pengumuman. Itu ada lagi penjelasan untuk seksi rapor? Udah. Ya, gimana nih? Seksi tulis gimana? Seksi tulis. Oke, kalau di tahunku sendiri sebenarnya dulu ada nggak cuma uji tulis sih, dulu ada kayak jalur mandiri juga. Tapi waktu itu setelah itu kayaknya udah nggak ada sekarang. Jadi cuma di akhir itu cuma ditulis ini aja sih. Nah itu ujiannya biasa kayak kalian ikut apa? Yang ujian mau masuk univ-univ itu. Nah, kayak itu. Oke. Jadi cuma kayak kalian ngerjain soal-soal yang kayak penawaran dan sebagainya gitu aja. Terus nanti kayak misalkan ada kayak soal-soal tambahan yang ya seperti itu suruh gambar atau apa iya yang dari seperti itu ya. Ya kayak gitu ada di kita. Terus nanti udah habis itu pengumuman nanti dikumpulin lagi juga jadi satu di tes kesehatan. Sehari selesai itu tes. Enggak sih kalau aku jedanya kalau nggak salah seminggu. Oh tapi harus di Poltekkesnya langsung kan? Poltekkesnya langsung ya? Iya, jadi kalau angkatanku waktu itu ada di kampus 1 itu ada di GBH, kayak Geraha Bina Usaha itu kayak gedung gede hallnya kayak kalau di UGM itu apa? Yang depan itu loh yang paling gede. Auditorium. Nah, itu. Ya. Terus di kampusnya pas kayaknya juga ada, terus ada di kampus kebidanan sama di kampus analis kalau nggak salah. Oh jadi kampus itu beda-beda? Jadi dalam satu ini? Jadi kita tuh ada kampus 1, kampus 2, kampus 3, kampus 4, ada 4 kampus. Kalian di kampus yang mana? Kampus 1. Kampus 1, oke. Jadi tes ini dulu, terus tes lagi, Tes 2 kali? Tes di sini cuma sekali atau 2 kali ya? Lupa ya. Kayaknya sih 2 kali. Waktu itu kayak tes pertama tuh kayak yang secara keilmuan lah, terus tes kedua kayak kepribadian itu tadi. Oke, psikotes itu ya. Oh berarti kalau 2 kali itu yang dari luar kota harus minat agak lama ya di Jogja daripada bolak balik kan ya? Iya sih. Oke siap. Itu ya jadi persiapan tuh buat kalian. Nah ini tapi mudah-mudahan kalian terima jalur raport ya biar kalian yang jauh nggak perlu ribet ya datang ke Jogja jauh-jauh gitu. Kalau kamu bilang kan karena orang sini asli gitu jadi nggak perlu ribet-ribet juga nggak masalah gitu. Oke ya ada lagi tambahan Mau nambahin juga sih kalau di kita yang tahun ini belum ada info tesnya selanjutnya mau kayak gimana, maksudnya apakah perkembangan tesnya mau ada yang dirubah atau enggak. Tapi buat yang jalur rapot ya Udah mulai buka. Oke. Itu jalur rapor juga ada gelombang 1, 2, 3 enggak? Kalau untuk jalur rapor sendiri enggak. Sekali doang? Iya. Oke. Ada 2 gelombang. Dua Yang gelombang. Februari Maret terus April Mei apa ya? Pokoknya ada 2 tapi yang biasanya paling banyak pendaftaran di depan. Kalau misalnya yang akhir itu buat siswa yang kayak nyusul gitu. Kalau tes tulis 2 gelombang juga? 1 malah. Udah lupa. Oke siap, nggak apa-apa. Udah hampir 3 tahun berlalu gitu kan ini. Oke siap itu ya tentang jalur masuknya. Jadi kak yang harus dipelajari itu sama ya kayak buku-buku UTBK, buku-buku SBMPTN, TO kayak gitu ya? Sama sih, masih Sama ya? cenderung sama ya. Oke gitu ya. Jadi buat kalian ya sebenarnya kalian jangan terlalu berharap juga sih ya kalau lewat jalur rapor. Ya kan? Karena kalau misalnya kita tanya kayak ini, kalau misalnya ditanya apa tips sama triknya, pasti keberuntungan juga berpihak ya kak? Iya. Ya kan? Iya. Kalau jalur rapor di kampus manapun kita emang nggak bisa menerka-nerka ya. Kadang yang orang yang berprestasi tinggi malah nggak dapet, yang biasa-biasa malah dapet gitu kan. Entah itu apa gue nggak tahu lah. Saya pokoknya yang penting kalian berdoa aja lah kalau misalnya lewat jalur rapor. Cuman kalian tadi jangan terlalu berharap sama jalur rapor. Silahkan kalian persiapkan ikut-ikut tryout SBMPTN, UTBK gitu ya. Terus beli bukunya buat ngisi tryout sendiri lah. Dan sebagainya pokoknya kalian ikut bimbel atau apa itulah. Masih ribet ya tapi daripada kalian misalnya
nggak keterima, masa kalian harus nunggu tahun depan lagi kan ya? Sedih. Betul. Tapi Oke. kelebihan di kampus kita karena pembukaan pendaftarannya awal, jadi biasanya daftar di kita, terus nanti daftar Bisa di siap-siap website. ya. Oh iya bener. Jadi nggak harus bergantung sama Poltekkes. Iya bener ya. Udah buka aja. Jadi Poltekkes Kemenkes Jogja, kamu udah tahu ya kalau Poltekkes Kemenkes yang di luar Jogja. Bener, mereka tuh lebih dulu gitu. Udah kayak swasta aja ya, tulisan duluan ya kalian ya. Iya, cuma bedanya kita nggak nyari-nyari. Iya. Waduh, keren juga jokesnya ya. Oke. Itu tentang jalur masuk dicukupkan atau ada lagi? Kayaknya udah aja sih. Nah, oke, siap. Nah, itu untuk jalur masuk kita cukupkan. Kita masuk ke pertanyaan selama kuliah belajar apa aja kak? Dari Siapa dulu semester sih? berapa? Boleh. Iya dari semester 1 sampai sekarang. Kalau dari semester 1 itu kita dapat penyiaran udara ya gitu. Terus Apa? penyiaran udara. Oke. Terus habis itu kita ada teodolit, pengukuran tanah. Gitu. Terus habis itu kita juga ada pengolahan sampah. Terus Limbah jangan sampah. beda. Yang Apa bedanya? Limbah sama sampah bedanya nih? ya kalau yang limbah itu kan limbah cair. Kalau yang sampah itu khusus kayak sampah Ada yang sampah di dalam domestik rumah, atau iya. Oh, berulang. Kayak Oke. gitu. Terus habis itu ada dastek. Dasar teknik. Oke. Jadi kita tuh ini Kesehatan. baru tingkat pertama ya, baru tingkat pertama aja udah bisa menyimpulkan kita di kesehatan, tapi kita juga dapat yang teknik. Jadi kerasa tekniknya kesehatan gitu. Oke, siap. Itu Terus apa lagi? itu terus masuk ke kayak tingkat 2 dan tingkat selanjutnya itu mulai kayak lebih mendetail sih, kayak nanti ada pengelolaan limbah, kayak pengelolaan limbah cair gitu nanti. Kayak ya namanya limbah cair nanti pengelolaannya gimana, terus ada penyihatan tanah, penyihatan udara. Ya lebih ke spesifik aja sih penjabarannya itu nanti. Ada klinik sanitasi juga, terus K3 sama industri kayak gitu buat persiapan PKL semester akhir. Oke. Terus apa lagi? Secara umum sih itu sih kayak Oke, siap. Jadi itu yang jadi kalian ada PKL, ada magang juga gitu ya. Oke, di industri itu ya. Kalau di kita itu PKL-nya ada 2 bulan. Ah. Yang 1 bulan pertama itu di industri, terus yang bulan kedua itu di rumah sakit. Tapi karena berhubung kampus kita sekarang lagi fokusnya ke industri ya, untuk jurusan kita terutama, makanya kayak lebih ditekankan untuk ke industri. Gitu. Oke, siap. Terus tambahan info, kalau untuk yang D4 itu kita harus menciptakan sebuah alat ketika semester akhir gitu. Wow. Namanya teknologi tepat guna. Oke. itu Jadi- untuk yang D4. Kalau untuk yang D3 itu hasil dari penelitian. Oke, siap. Berarti kalian udah punya ancang-ancang dong ya, menciptakan apa nih? Sedang tahap memikirkan itu. Oke, siap. Apalagi semester kalian cepet kan ya semesternya ya. Orang lain masih libur, kalian udah mau UTS aja ini kan ya. Oke, siap gitu. Jadi itu ya perbedaan D3 sama D4 juga. Di akhirnya kalian harus bikin alat atau alat apa gitu ya. Ya, siapa tahu dari kalian menciptakan alat nanti kalian jualan alat itu kan bisa jadi loh. Bisa. Ya kan? Oke, itu tentang belajar selama kuliahnya. Nah, kita juga menanyakan tentang alasan kenapa kalian memilih jurusan ini. Oke, jujur aja ya, aku ceritain dulu. Boleh, apa? Kayak riwayat dulu. Iya, apa? Jangan kayak saya tahu kecemburuan salah jurusan kan. Jadi dulunya tuh waktu aku SMA, jujur aku kelas 1, kelas 2 itu ya wajar lah nggak tahu mau kuliah di mana, mau kayak apa. Terus di kelas 3 di ujung tanduk aku udah mau lulus, aku mau kuliah apa ya, mau kemana. Terus bapak ibu karena kebetulan kan juga ada di bidang kesehatan. Iya. Terus dari lulusan Poltekkes Jogja juga kan. Oh gitu, siap. Jadi kayak ada sering-sering kesini aja gitu. Terus tapi aku cuma bingung mau masuk kemana. Terus akhirnya tanya-tanya lah itu kan, ada teman-temannya tanya jurusan-jurusan ini. Terus kebetulan ada jurusan yang menarik kok, namanya kesehatan lingkungan.
terus ngapain aja tuh ya. Ini kalau di kerjanya dia kan yang tak tanyain namanya Mbak Yosi ya. Oke, Mbak Yosi, hai. Itu dia kebetulan kan di puskesmas Ya, kerjanya di puskesmas, terus katanya tuh ya sering nyemplung ke masyarakat, ngobrol sama masyarakat, terus ada masalah masyarakat apa, jadi kayak sering keluar gitu kan. Terus mungkin kalau ada pengambilan sampel dan sebagainya gitu, jadi kayak aku mikirnya oh jalan-jalan nih, walaupun di kesehatan tapi jalan-jalan awalnya kayak gitu. Terus akhirnya aku perencanaannya masuk tuh di Poltekkes. Awalnya tuh aku ada 2 jurusan, analis kesehatan sama kesehatan lingkungan. Nah itu tapi aku bingung mana yang tak prioritasin. Akhirnya tak kesehatan lingkungan dulu yang pertama, terus analis kesehatan yang kedua. Waktu milih sebelum tes itu? Iya, kan waktu tes kan ada kayak pemilihan jurusan prioritasnya. Iya, siap. Begitu. Jadi ya pada akhirnya alhamdulillah keterima di kesehatan lingkungan. Dan di balik lagi ke pembelajaran, sebenarnya kita dapat jatah kayak banyak jalan-jalan sih di jurusan kita. Kayak misalkan kemarin di semester 1, 2 itu kita kemarin ke Rawapening. Gimana tuh? Rawapening itu Jawa Tengah Semarang. Oke, siap. Kita kan kemarin ngambil sektor air di sana, terus kita harusnya ada industri, itu kita ke industri dan sebagainya. Banyak kunjungan-kunjungan lagi kita. Iya ya. Tapi karena pandemi jadi begitu kurang ya. ya. Harusnya kalian lebih banyak ya. Iya. Berarti kalian juga ya. Merasa ada yang hilang. Terus ada yang hilang. Oke. Terus ya garis besarnya itu sih cerita aku juga dari kesehatan lingkungan. Oke, siap. Kalian gimana? Hampir sama sih ceritanya. Sama. Apa sih kesehatan lingkungan? Awalnya kan nggak tahu. Iya, Terus dulu waktu SMA kelas 2 itu disuruhnya ke kampus lain gitu. Tapi pengennya dulu tuh bukan di kesehatan. Nah kebetulan kan kakek saya ngajar di situ waktu itu. Sekarang udah enggak? Udah enggak. Oke. Saya masuk, beliau pensiun. Oke. Terus ya udahlah di kampus kesehatan aja gitu. Terus awalnya mau ngambil gizi tapi nggak dibolehin gitu. Awalnya juga mikir kesehatan lingkungan, banyak teman-teman yang sempat ngeremehin ya, apa itu kesehatan lingkungan, cuma masalah sampah aja diurusin gitu-gitu. Pas kita udah masuk ternyata kita dapat materi banyak, ada juga penyihatan makanan minuman, terus ada juga pengukuran tanah. Jadi kayak kita dapat materi yang dari jurusan lain mungkin nggak dapat gitu. Dari jurusan gizi kan fokusnya ke makanan saja, perawat kan juga fokusnya ke kesehatan ya. Kalau analis kan ke lab, tapi kita juga bisa masuk lab, bisa ambil sampel gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke, siap ya. Awalnya juga saya ketika tahu jurusan kesehatan lingkungan gitu ya, apa bedanya sama kesehatan masyarakat gitu ya. Kalau kesehatan masyarakat kan orangnya ya, orangnya. Kalau lingkungan berarti lingkungan yang ada di masyarakatnya gitu kan. Betul seperti itu adik-adik. Jadi kalau misalnya kalian bingung antara kesehatan masyarakat sama kesehatan lingkungan tuh gitu. Kalau masyarakat ya kalian sama orangnya, kalau lingkungan sama lingkungannya gitu kan. Kayak tadi ngomongin tanah, ngomongin air gitu kan. Karena kan tanah sama air itu termasuk lingkungan kita ya. Apalagi air bisa dikonsumsi ya kan. Kayak konsumsi atau tidaknya kayak gitu. Udara juga, bener kesehatan udara layak dihuni atau enggaknya, udara di sana. Bengkel juga. Oh, bengkel juga. Iya, kita kesehatan lingkungan juga ada bengkel. Jadi itu kan nanti kayak ada pengeboran sumur, terus ada kayak nanti perpipaan, terus ada kayak dasar teknik itu tadi kan juga kayak belajar. Rumah sehat juga. Ngurusin bencana juga ya. Iya. Di kita juga ada penanggulangan bencana. Iya, siap. Iya benar. Jadi sebenarnya luas, cuma mungkin jurusan kesehatan lingkungan itu masih masih kurang banyak ditahui lah gitu kan, sama anak-anak SMA maksudnya ya, sama anak-anak SMA gitu. Jadi apa-apa, jadi kalau kita ngomongin kesehatan lingkungan itu banyak loh, banyak dan bisa merembet kemana-mana kayak gitu adik-adik. Nggak cuma lingkungan sampah-sampah doang ya sih, emang sampah menjadi mungkin masalah utama ya lingkungan ya. Soalnya kalau misalnya kita ngomongin lingkungan pasti pertama yang menjadi sorotan itu pasti sampah dulu kan. Kayak gitu, itu menjadi masalah sampai saat ini Indonesia ya. Iya. Ya, tumbukannya sangat mengganggu sekali. Oke, gitu ya. Jadi untuk alasan kakak
berdua ini kenapa ngambil jurusan ini gitu ya. Alhamdulillah bukan kecemplung ya, ada juga kan pemateri yang aduh saya kan ngambil kayak salah jurusan gitu kan, itulah ya itu. Sebenarnya ini Kak, kalau misalnya masalah sempet kayak aduh kayaknya salah jurusan nih, itu memasuki semester 3 karena di situ kayak aduh kok bahasnya kayak gini gitu, tapi nanti kalau misalnya udah lewatin itu kayak oh boleh menemukan oh aku kayaknya lebih cocok ke fokus bidang ini nih kayak gitu. Jadi kayak kesehatan lingkungan tuh nggak melulu tentang sampah, nggak melulu tentang kayak penyataan udara dan tanah, tapi kamu juga bisa berbagi pengalaman ya Will, kayak bencana dan lain-lain. Kamu juga bisa merancang mungkin besok mau bikin rumah kayak gimana, dia kan jadi tahu kalau misalnya rumah yang kayak rawan gempa, tsunami kayak gitu, rumah sehat juga kayak gimana. Berarti kalian tuh ada fokus jurusan juga atau enggak? Enggak, tapi kalau misalnya udah di mulai semester akhir itu mulai difokusin sama yang sekiranya bisa menciptakan alat tepat guna. Oh jadi alat aja ya gitu ya. Oke siap, itu fokusnya alat ya. Jadi saya ada fokusnya ke apa? Karena tadi kan ngomongin udara, tanah, gitu kan, air, api, apa kalian ya? Semuanya aja dicariin. Tapi kalau misalnya bisa nyiptain alat untuk apa penyedotan udara kan lumayan mengurangi polusi gitu. Tapi untuk kita ya belum kepikiran. Belum kepikiran ya, apa? Pikirin dulu tempat magang ya, tempat PKN nanti. Oke, ini ya untuk tentang alasan memilih jurusan cukup kan Pak? Cukup kita masuk ke rencana karir. Bagaimana kedepannya kalian, ya itu jurusan kalian, atau ngomongin jurusan kalian nanti kedepannya gimana, atau kalian kedepannya terserah lah rencana karirnya. Soalnya kan orang tua selain ngomongin biaya pasti ngomongin nanti kamu mau jadi apa di jurusan itu. Gimana tuh? Anda? Oh, kalian gimana? Ya udah aku dulu ya. Ya, jadi kalau dari aku pribadi ya, aku sebenarnya rencananya tuh mau setelah lulus ya, ya nikah. Enggak dulu. Oke. Jadi kayak kalau aku pribadi pengen arahnya ke industri. Iya. Jadi kayak mungkin kayak beberapa tahun pertama mungkin kayak masih coba-coba wajar lah cari kerjaan awal kan. Iya, betul. Tapi nanti ketika udah mungkin punya pengalaman kerja nyari yang pekerjaan yang lebih layak di industri. Kalau dari Pinoku sendiri ke kayak manajemen apalah di industri nanti yang dibutuhkan tergantung. Terus selanjutnya nanti mungkin kayak bikin usaha sampingan lah buat tambah pemasukan. Oke. Terus nanti mungkin kayak kalau udah ya maafkan udah nggak terlalu banyak tanggungan mungkin bisa lanjut ke S2. Oh, ada rencana S2 ya? Bisa. Di ada S2 di sini. Kebetulan belum ada. Belum ada. Oke. Entah nanti kita lanjutnya ke S2-nya entah ke Kesma atau ke apa ya di biologi belum tahu sih besok ya. Siap. Gimana kayak Sebenarnya masih bingung. Oh, kalau ada yang coba yang kabarnya langsung nikah ya? Kayak gini, kalau dari aku pribadi, sebenarnya juga pengen tertarik ke industri karena melihat peluangnya mungkin sekarang. Tapi kalau dari orang tua sendiri sedikit menekankan untuk masuk ke rumah sakit gitu. Soalnya tuh nggak tahu ya, mungkin karena cewek, biasanya cewek jadi kayak di rumah sakit aja mungkin nggak begitu berat. Kalau di industri kan ada berat juga gitu. Tapi ya dilihat lagi besok ke depannya. Terus untuk jurusan kesehatan lingkungan kan juga fungsinya untuk menciptakan alat tepat guna selain mengurangi limbah dan lain-lain, itu kan juga bisa dijadikan kita buat bikin usaha. Nah, di tempat kita juga ada mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi mungkin juga bisa di bidang bisnis atau apa, tapi untuk sementara kayaknya tertarik ke rumah sakit dulu, ngikutin orang tua. Oh, oke. Jadi orang tua udah di rumah sakit. Oh, orang tua kalian sama-sama ini ya, di ini. Kesehatan ya. Orang tua aku yang ada di kesehatan, terus orang tua dia pengusaha. Oke. Siap. Itu ya untuk rencana karir ke depan. Jadi ya bagus ya. Soalnya kita ngebahas ini ternyata malah ngebahas tentang alat cipta gitu kan. Berbisnis itu, alat kesehatannya itu. Dikira saya
nggak sampai segitunya nih. Jadi saya dapat ilmu baru juga nih di jurusan ilmu ini ya, kesehatan lingkungan. Nah itu Kak, kita udah ngebahas banyak tadi ya, tapi kita lupa tadi saya menanyakan tentang beasiswa. Hampir saja, kalian juga gak mengingatkan. Beasiswa ya, ada apa ya beasiswanya? Beasiswanya itu ada prestasi, nah terus ada Gakin juga. Kurang mampu. Oke. Terus habis itu ada yang ada Dipora sama apa ya tadi kata teman ada kebetulan yang dapat ada beasiswa yang satu yang emang kita jarang dengar, aku lupa namanya tadi. Tapi kalau yang sering kita temuin ya itu Gakin, terus juga sama prestasi. Nah jadi untuk beasiswa prestasi sendiri itu nggak cuma untuk kita yang berprestasi, maksudnya gimana ya, kita bisa ikut lomba ataupun kita bisa ikut organisasi dan organisasinya itu keluar gitu. Jadi nggak cuma kan ada IMPRI ya, di tempat kita ada IMPRI. IMPRI apa Kak? Ikatan Mahasiswa Kesehatan Lingkungan di Indonesia. Jadi kan ketika kita udah keluar dari kampus kan pengalaman kita lebih luas, terus kita membawa nama kampus ya. Jadi itu bisa juga, apalagi kalau misalnya kita jadi ketua di organisasi. Itu dapat? Ya itu bisa dapat beasiswa berprestasi gitu. Oke, jadi beasiswa prestasi itu bukan selalu yang mendapat piala ya? Ya. Oke. Tapi ada ini syaratnya, kalau misalnya selain berprestasi itu juga IPK-nya. IPK-nya itu ya jangan cuma masuk doang, maksudnya 3,5-an lah paling enggak gitu. Oh minimal 3,5 buat dapat beasiswa itu ya? Iya. Oke siap. Gitu. Terus kalau yang Gakin kurang tahu. Kalau yang Gakin mungkin bisa dijelasin, Mas tahu nggak? Enggak. Kebetulan yang beasiswa 3 lain kita kurang tahu, soalnya kita juga enggak ada beasiswa ya? Kebetulan dia cuma dapat yang alhamdulillah dapat yang berprestasi. Oke siap. Jadi 3 ada berprestasi, Gakin sama apa satu lagi? Dipora. Sama ada satu lagi aku lupa. Itu Gakin sama bidik misi sama nggak sih? Atau beda? Hampir sama. Hampir sama ya? Kalau bidik misi itu kan di universitas masalah ini kan? Iya, jadi kalau bidik misi di KIPK kan namanya. Iya. Nah itu bebas biaya kuliah sama dapat uang saku 600 sampai 700 atau 800 gitu ya, beda kampus, beda daerah yang beda dapatnya gitu. Itu kalau KIPK. Kalau lagi gimana? Kalau Gakin kita kurang tahu dapat ininya enggak, uang sakunya enggak. Tapi untuk beasiswa sendiri di kita itu enggak maksudnya kampus. Jadi bisa kita ambil ya kan gitu. Kayak misal nih kita suruh ngurus yang mahasiswa berprestasi, ngisi formulir dan lain-lain. Terus nanti kalau misalnya udah selesai, uangnya udah turun, itu bisa diambil. Atau biasanya tuh dikirim ke ATM masing-masing. Jadi enggak langsung dipotongin ke UKT kita. Oh, jadi beasiswa yang ada di Kemenkes ini langsung masuk ke kalian ya, bukan ke kampus kalian? Iya. Oke, Kalau yang bagus. untuk Gakin kayaknya juga sama ya, Wil. Oke, siap-siap. Tapi yang mahasiswa berprestasi yang jelas kayak gitu. Oke. Jadi bisa dipakai buat apa namanya? Menunjang prestasi. Oke. Ya itu ya tentang pembiayaan beasiswa gitu ya, kalian dapat uang saku bisa buat, dan itu uang sakunya bebas aja mau kalian pakai apa, mau kalian. Tapi jangan disalahgunakan. Iya jangan disalahgunakan, mau kalian buat jajan atau kalian misalnya mau nyoba nambahin buat bayar kuliah juga bisa itu uang itu gitu ya. Nah itu untuk beasiswanya ya, dan seperti Kak Wildan juga tadi sedikit ngomong, kita nggak banyak ngajuin beasiswa ini itu, dan memang betul. Jadi mahasiswa tuh tidak semuanya pengen beasiswa gitu. Jadi mahasiswa tuh ada dia yang cuma fokus kuliah doang gitu ya. Ada yang dia fokusnya sambil organisasi, ada yang dia fokusnya sambil bekerja gitu ya. Dan ya itu ada yang fokusnya buat nyari-nyari beasiswa gitu. Dan bisa dipastikan yang ikut beasiswa tuh jumlahnya nggak banyak, nggak sampai setengahnya kok. Kalian seangkatan berapa orang? Kalau di angkatan itu satu angkatan itu 150-an kalau nggak salah. 150 ya.
saya yakin dari 150 orang itu 50 orang mungkin yang ngejar beasiswa nggak nyampe setengahnya, saya yakin yang ngejar beasiswa apa beasiswa dalam kampus atau di luar kampus, karena begitupun dengan kampus lain gitu ya. Jadi kalian jangan berpikir saingan beasiswa itu tinggi, padat, banyak gitu. Enggak, tinggi, padat dan banyak itu biasanya cuma ketika kalian masih jadi SMA gitu. Belum. Kalau iya benar. Kalau masih SMA kalian pasti pengen dapat beasiswa di kampus ini, pengen di jurusan ini, pasti kalian wah saingannya banyak kan dengan ini. Nah, tapi setelah masuk kalian jadi mahasiswa, ya gitulah. Ada mahasiswa gitu kan, ada yang malas-malasan atau ada yang gimana dan dengan problematika yang ada gitu ya. Jadi tidak semua mahasiswa itu mau mengajukan beasiswa. Makanya dari sekian beasiswa yang ada, ini cuma 3 ya yang kita ceritain. Di luar sana, di luar kampus ini masih banyak beasiswa umum gitu. Jadi kalian bisa daftar, silakan. Lagi di Jogja banyak, masjid-masjid di Jogja aja banyak kok yang ngeluarin beasiswa gitu kan. Makmur masjid di Jogja tuh ya. Adik-adik semuanya ya ahli ya ukti gitu ya. Jadi kalian masjid-masjid dan yayasan-yayasan dan sebagainya itu banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin beasiswa gak bakal cukup 1 jam gitu. Kita cukupan aja sampai di sini ya. Khusus aja. Iya benar, itu ya tentang beasiswa. Jadi ya udahlah cukup sampai di sini tentang beasiswa. Buat kalian mau cari-cari beasiswa lain silahkan gitu. Cuma yang harus digarisbawahi kalau misalnya kalian gak dapat beasiswa sebelum menjadi mahasiswa, cobalah masuk dulu jadi mahasiswa semester 2, nah baru deh kalian cari beasiswa. Yang penting IPK kalian harus 3,5 biar aman. Syukur bisa 4 kali ya. Terus aman banget gitu kalau 4 terus gitu ya. Oke, itu tentang beasiswa Kak. Kita masuk ke sesi akhir. Ini kakak-kakak mau ngasih saran apa buat adik-adik SMA? Bebas silahkan. Anda duluan aja. Tadi saya terus ya. Kalau dari aku sendiri mulai fokus sama belajarnya, terus habis itu kayak mulai nentuin gimana sih kedepannya mau di mana, terus juga kayak dimanapun nanti kalian kuliah kalau bisa jangan nyepelein gitu. Jadi kayak misalnya kalian terpaksa di jurusan itu karena tekanan dari orang tua atau apa kan masih banyak di luar sana yang kayak gitu. Tapi kan semua itu pasti ada hikmahnya, nikmatin aja. Terus juga jangan nyepelein lah, intinya kayak nikmati prosesnya. Suatu saat itu akan berguna buat kalian. Oke, dari kalian gimana? Oke, kalau dari aku sendiri pesan buat teman-teman semua ya. Ya. Apapun yang kalian pilih besok, jangan sampai itu kalian jadiin hambatan. Terus kalau misalkan kalian besok udah punya rencana kuliah nih, kalian kalau bisa jangan cuma jagain di 1 atau 2 kampus saja. Kalau bisa kayak dibikin plan, mungkin kayak dari urutan pendaftaran, waktunya dan sebagainya, kemungkinan kalian terima juga. Kalau bisa diurutin, kalian urutin alur itu kalian beli. Karena aku sendiri dulu juga jujur aja ya, ini aku dulu nggak cuma di Poltekkes, aku daftar di Poltekkes, daftar di UGM, terus aku udah nyiapin juga kalau misalkan aku ke swasta itu aku mau ambil ke Unisa, terus misalkan aku harus keluar dari alur kesehatan, aku mau ke MMPC. Oke. Jadi kayak disiapin aja semua rencana kalian dari yang terbaik sampai rencana terburuk kalian harus lakuin. Oke, siap. Terus jadilah mahasiswa yang berguna. Kalau bisa jangan cuma kupu-kupu ya. Ikut organisasi, ikut UKM, apapun yang kalian bisa lakuin, ikut aja pokoknya. Oh iya benar. Kalian juga ikut UKM kan ya? Ikut. UKM apa aja tuh? Organisasi apa tuh? Kalau aku sendiri ikut Hima ya, ikut Hima jurusan. Terus ada juga aku ikut Mapala. Terus ada juga Mama Kepalaran. Bukan mahasiswa pecinta alam. Terus aku juga ada UKM baru di Poltekkes Jogja, ada UKM Teknologi Informasi. Teknologi Informasi. Iya, itu jadi UKM baru. Oh, UKM ya, bukan jurusan kuliah ya. Oke. Kak, itu jurusan apa kali? UKM. Kalau UKM sendiri aku cuma ikut 1 di Warancana, tapi itu nggak cuma ngurusin tentang pramuka. Jadi pramuka ya? Harus pakai coklat-coklat. Tapi nggak cuma tentang tali temali ya di kampus ini. Jadi kayak banyak juga yang bisa kita dapetin gitu. Tapi selain itu kalau misalnya kalian tertarik juga ada UKM teater ya, yuk. Ada teater, bahasa Inggris, paduan suara. Masih banyak.
bisa mengasah bakat kalian. Ya, gak bakalan boring lah kalian masa kuliah terus jenuh kan, kuliah terus itu ada UKM-nya gitu. Tenang, UKM itu tidak mempengaruhi nilai kalian. Beda. Bisa nambah loh. Hah? Bisa. Tapi bukan nilai secara UKM-nya ya. Oh. Kan dapat sertifikat. Iya, itu dipakai ya. Enggak sih, itu nanti kalau di kita kan dapat sertifikat itu nanti bisa kayak menunjang berkelulusan. Karena di kita ada SKKM-nya minimal 20 di D4-nya, minimal di kelulusan harus dapat sertifikat seangka 20 gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau dari aku sendiri ya, karena aku ikut sekian ini, kebetulan aku sekarang di semester yang tengah-tengah, aku udah nutup, udah cukup sih sebenarnya. Oh, wajib. Oh, wajib ya UKM di kampus kalian. Sebenarnya tuh bisa pakai seminar, tapi kan kita juga butuh pengalaman juga, teman-teman baru juga. Jadi nggak cuma melulu tentang di jurusan kita. Jadi kan kalau di UKM kita ketemunya juga sama jurusan lain yang beda kampus. Terus juga kadang kita juga bertemu dengan teman-teman yang satu UKM tapi beda kampus, ya kan dia kayak misal dari UGM ada kan, dari Unjani juga ada gitu. Jadi relasi itu perlu. Oke, mantap. Dikira saya nggak berpengaruh sama ini. Ada sedikit pengaruh. Oh iya, bagus. Oke. Maaf ya adik-adik salah. Jadi ada pengaruh ya di kampus ini kalian ikut UKM itu ada pengaruhnya. Soalnya kan di beberapa kampus yang lain itu kalian mau ikut mau enggak itu udah berpengaruh gitu ya. Oke, itu cukup untuk ini ya. Jadi dari Kak Epi mau bilang kalau misalnya kalian apakah salah jurusan, apakah kalian terpaksa gitu, benar jangan sia-siakan ya, karena di luar sana banyak sekali orang yang pengen kuliah sampai berjuang tahun ini gagal, tahun depan gagal lagi gitu ya. Itu hal yang patut kalian syukuri gitu ya, jalin aja dulu, siapa tahu memang itu menjadi takdir kalian gitu ya. Ya kalau misalnya kalian memang udah benar-benar gak mampu, gak mentok ya mungkin kalian bisa beralih jurusan gitu ya, tapi ya jangan sampai kalian sia-siakan lah gitu ya, apalagi biaya kuliah itu kan lumayan juga ya, apalagi kalau misalnya kalian masuknya swasta gitu. Nah itu kalau kamu dari sendiri saya juga nggak nyangka sebenarnya. Jadi pas pertemuan kita tuh dia langsung nanya-nanya, kamu itu kamu masih SMA kan ya? Waktu itu ya. Iya, waktu kita pertama itu dia masih SMA. Saya juga nggak nyangka loh. Mas Aden, alhamdulillah saya keterima di ini Poltekkes Kemenkes Jogja. Hah? Oh gitu ya. Jadi soalnya pas awal ketemu dia kan pecicilan gitu. Ya, ini masuk kampus negeri gitu ya. Dan ternyata masuk juga kan tuh. Salah satu yang Poltekkes favorit juga kan se-Indonesia, jadi kan memang Poltekkes Kemenkes ada di beberapa kota ya. Nah itu Jogja salah satunya yang favorit kan gitu. Nah itu ada yang mau lagi disampaikan Kak? Jadi lupa ya, tadi ada tapi lupa. Oke. Jadi ada lagi yang mau disampaikan? Dari apa? Cukup. Itu udah gitu Ya gitu aja ya. Buat kalian pokoknya yang masih bingung atau masih ingin lebih detailnya penjelasan dari kita, nanti kalian boleh gak sih adik-adik kenalan sama kalian? Boleh. Di Instagram ya. Kemarin sempat nanya-nanya juga, nggak sengaja ketemu di kafe ya, dia terus minta nama ya tak kasih. Buat ini tertarik ke kesehatan kebetulan. Siap. Bisa tanya. Oke, nanti di bawah ini nanti ada Instagramnya dua ini. Tapi di awal juga nanti saya udah langsung kasih Instagram. Instagram aja. Instagram ini nanti dari di awal tadi udah kita tuliskan nanti ya. Nah itu tentang ini penjelasan kita buat kalian ya yang masih bingung tentang penjelasan kita atau pengen lebih detailnya tadi bisa langsung nanya-nanya ke kita, silakan. Buat kalian juga yang pengen tahu kampus lain jurusan lain juga silakan, nanti kakak coba carikan kalau kalian misalnya pengen apa gitu ya, silakan bilang gitu ya. Nah udah Kak cukup. Udah cukup ya. Oke, kita ucapkan terima kasih buat kedua kakak ini, Kak Epi dan Kak Wildan sudah mampir di kelas online kita, dan semoga kalian segera mendapatkan tempat PKL gitu ya, amin, dan dimudahkan selalu proses ke depannya. Oke, adik-adik sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.